Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Faris Afif Ansani. Di sini saya akan bertanya atau berbagi atau sharing kepada teman-teman kita semua yang ini seorang ahli kitab. Al-Quran. Itu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Quran. Ini jadi tujuannya apa ini? Kok mengundang kita ke sini? Jadi saya seorang host di sini ingin bertanyakan tentang tips and trick how to be hafiz Quran. Masya Allah. Pertama kita di Pondok International School ya guys. The good school. Yeah, of course. The best good school. This is the best school in the world. Yeah. Masya Allah. The world of Tasikmalaya. Yeah, world of Tasik. Orang Tasikmalaya. So, International School ini adalah salah satu pondok yang mengajarkan kita tentang kesadaran. Salah satunya kesadaran berilmu, beramal soleh, dan yang paling itu yaitu bertauhid. Bang Nabahan, apakah itu yang disebut dengan kesadaran bertauhid? Kesadaran bertauhid. Bagus loh. Kalau secara umum ya, kesadaran bertauhid itu kesadaran di mana seorang manusia menyadari bahwasanya ia hanya seorang hamba dan perlu menyembah suatu bahasa objek yang ia sebut, yang ia yakini itu Tuhan. Nah, di kategori di Islam dan di sekolah ini ditentukan sesuai namanya Islamic Leader School, kita di sini bukan dituntut, diarahkan untuk selalu dan senantiasa menyembah Allah dengan kesadaran, tetapi ada masanya kita menyembah tanpa kesadaran juga. Gitu sih. Oh gitu. Singkat, padat, dan jelas. Oke, kepada Pak Yusuf, apa itu yang disebut dengan kesadaran berilmu menurut perspektif Bang Yusuf? Apa ya? Karena saya nggak berilmu jadi saya nggak tahu. Jadi dia tawadu doang ini. Anda jadi sebagai talibul ilmi terus Kesadaran berilmu itu gampang. Kayak sebelum terlahir dari orang-orang bodoh, nah, kita tahu bodoh, jadi kita harus mencari ilmu sampai kita pintar. Itu kesadaran berilmu. seperti itu. Anda sendiri sudah berilmu? Alhamdulillah saya masih bodoh. Jadi saya masih menuntut ilmu terus sampai saya merasa Masya Allah, pintar. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah kesadaran beramal soleh. Apakah kedua abang-abang ini sudah mendapatkannya? Karena amal soleh? Karena beliau ini berilmu, beliau lebih layak menjawab pertanyaannya. Beliau lebih tahu tentang Allah, jadi beliau lebih bertanggung jawabnya. Karena kita berdua sudah menjawab, mending kita kembali ke kelas. Oke, karena saya sekolah di International School. Ya, dengan hokinya saya bisa diwisuda karena kesadaran beramal soleh. Yang fondasinya tuh dilihat dari amal soleh saya setiap pagi dan sore. Oh, Masya Allah. Karena dulu asal saya itu paling rajin ya. Masya Allah. Pas pagi mereka tidur ya saya bersih-bersih. Oh, kok kita sama? Iya. Terus dulu. Oh, beda sama saya. Saya tidur. Enggak, saya sih lebih tepatnya mengajak gitu. Apa aja. Mengajak, saling mengajak, saking terbawa. Kalau Gitu. kita beda ya, kita udah ngajak tapi tetap nggak mau dengerin. Ya gitu. Itu sih normal. Amal soleh itu tumbuh dari hati terdalam. Ya. Dari sini. Itu Anda kelulusan tahun berapa? Itu tahun 2021. Jenjang SMP. berarti sekarang mungkin SD bukan di sini kan? Bukan. Oh, dikira. Ya. Jadi karena saya suka membantu berbagi dan juga maksudnya setiap pagi dan sore. Masya Allah. Itulah yang dilihat oleh murabi saya Bang Fatin atau dilihat oleh Miss Rozi. Oh, jadi ketika beliau ini Anda langsung turun dan mengambil sapu. Iya. Oh, iya. Apa itu kata lain dari campur? Hah? Apa itu kata lain dari campur? Betul sekali. Untuk awal. Karena harus gitu kan seperti itu. Ya, betul. Tahapannya. Ya, saya setuju. Ya, kemudian sudah bertahun-tahun berkembang, akhirnya tumbuhlah kesadaran tanpa disuruh melihat sampah pinggir jalan ambil. Masya Allah. Oh, jadi saya sudah ikhlas ya? Iya, karena juga lupa kan. Oh, lupa ikhlasnya, lupa ngambil sampahnya nih. Lupa ambil sampah. Karena kan menurut saya itu kan iman tuh turun naik ya. Iya. Karena kalau ada ustadz naik gitu. Ya ambil sampahnya. Kemudian yang selanjutnya Iras juga mempunyai 3 kompetensi. Kompetensi. Al-Quran, bahasa, dan informatika. Kebetulan kita punya Ahlul Quran. Masya Allah. Ahlul Quran, lu kaimat tentang kompetensi Al-Quran ini. Menurut saya Al-Quran itu bagus karena jadi basic keimanan seorang manusia itu Al-Quran. Masya Allah. Kalau menurut saya
kompetensi Al-Quran kan ini ya apa namanya tuh? Nggak setiap orang bisa ngafal, nggak setiap orang, mereka punya bakat masing-masing Ya, nggak sih? dia hafalnya itu 5 tahun. Ya, ada yang cepet, ada yang baru 10 bulan langsung hafiz Quran, ada yang perlu 10 tahun, bahkan sampai mati nggak nyampe. Ya, tapi kan intinya menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan kehidupan dia. Nah, itu aja sih menurut saya, pedoman. Menurut abang-abang muda ini, seberapa penting sih bahasa buat bapak-bapak kedua ini? Of course so important. Important, no. Ada ya, Fik? Lanjut. So, you are how old you here? How long have you been here? Almost 6 years. So, how many percent do you have like some English skill? English skill, unfortunately, 30. 30. With improvement, 200. With a little knowledge, you can get a lot of increase of your language is most top, and that make you looks like a native speaker and be pro player like that. Can I answer something? What? Can you give us some tricks or tips for can learn English more time or maybe make it better? Or make it better? Maybe you can imagine you are a native speaker. You are from USA or from England. Soalnya. Yeah, you can imagine like that. You have to watch more video. Lu pada tau nggak? Gue bener nggak ngerti. Gini doang. Gini doang ini tadi. Kemarin kan gue ketemu turis tuh kan ya, turis tuh ngomongnya sih AO dan itu pun mau ngomong ini tapi ngomong itu mau ngomong apa namanya dari misalnya saya dari ALS terus saya mau ngomong itu tapi saya I'm about ALS jadi masih ketegar-tegar. Nah, itu pentingnya bahasa. Iya. Jadi membataskan kita dan orang asli itu bukan transportasi tapi bahasa. Iya. Tapi itu untungnya turisnya baik, masih gini aja. Jadi seolah-olah saya ngomongnya benar gitu. Tapi dia bisa bahasa Inggris ya? Bisa. Bisa Inggris, bisa Arab gitu. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Dihargain. Oh ya, soal bahasanya. Saya pernah dengar kalau bahasa tuh soal praktek bukan soal pembelajaran. Yes. Iya. Jadi kayak kau mau pintar bahasa, mending kau praktek aja nggak usah belajar. Jadi praktek pertama pelajaran belakangan gitu. Karena kan bahasa tuh lebih ke ngomong ya. Kan kalau kita belajar tuh kayak buat nulis, baca buku. Sedangkan bahasa kita butuh kayak buat komunikasi antar orang gitu. Ya kali kita pakai bahasa buku kita kasih ke orang. Itu bagian dari ilmu ada Inggris itu 4 speaking, reading, writing, dan listening. Kita harus menguasai kemampuannya. Kemudian yang selanjutnya tuh yang ketiga, informatika. Kita kan sebagai anak milenial. Masya Allah. Gen Z gak sih? Gen healing gitu kan? Anak-anak milenial ini kan tidak jauh dari gadget. Ya, gitu. Iya. Gadget kan, Wak? Gadget. Main ML kan, Wak? Itu gadget. Iya. Anak milenial kan nggak bisa dijauhi namanya gadget. Gadget ya. Bukan joget ya? Iya. Joget Kalau joget itu langsung 2. Kemudian informatika nih, kalau buat karir masa depan penting nggak sih informatika tuh menurut kalian berdua? Because nggak tuh. Karena kita tinggal di zaman yang udah cukup modern, informatika ini jadi apa ya, rujukan khusus untuk orang-orang kalau emang pengen banget dapat uang tapi nggak perlu buang tenaga banyak. Ini jadi rekomendasi banget dari beberapa ahli-ahli IT juga, mereka menyadari kalau IT ini emang udah penting zaman sekarang. Kalau menurut abang nih? Ya sama sih bro, karena IT itu perubahan zaman, kita harus mengikuti perubahan zaman. Kita mau dakwah pun butuh HP atau sosmed, itu jadi memang butuh, penting banget. Biasanya agak gitu. Udah 11 Jun ya. Waktu tidur siang. Oh iya, waktu itu siang. Mau makan? Hah? Mau makan?
bukan. Karena makan sih kalau habis zuhur tuh kadang enggak ada. Oh ya, di sini makan disediain kan ya? Iya. 3 kali Skip, sekali. skip. Kenapa nggak diangkat aja? Terakhir itu 3 karakter. Oke. 3 karakter tuh soalnya Satu lagi. apa? 3 waktu makan. Oh iya tuh, tadi. Terakhir. Terus kalau Itu 3 ya, gue 1 doang. Itu ya. Satu ya. Ya 1 doang dimakan, 3-nya dikasih. 3 lauk kemana? 3-nya kita sudah kasih ke hewannya. Ya. Nah selanjutnya tuh 3 karakter nih. Kita yang tuh punya 3 karakter yang unggulan banget sih. Yang katanya kalau bisa kita masa ini itu kita jadi pemimpin masa depan. Apalagi internasional leader school, berarti dunia internasional. Jadi apa yang soleh menurut Bang Nabahan sekarang? Nah, saya kembalikan kepada Yusuf dulu lah. Karena saya bukan di bidangnya, mungkin Nauhan lebih unggul. Mending host aja deh. Iya. Soalnya kalau dilihat dari kesolehan, host lebih soleh di antara kita. Lagi bawa kita. Iya. Oke, mungkin saya pakai peci ya, tapi lebih beli peci beliau ini. Jadi beliau hati saya hitam. host ini lebih soleh. Jadi boleh host sendirilah. Karena sesepuh di LS, apa itu Iya. soleh menurut pandangan LS? Yap. Soleh ya. Soleh itu adalah panggilan untuk seorang Kok agak-agak sombong gitu ya? Mungkin makanya dari bukan sombong tapi ya dengan improvement tadi. Iya. Agar terlihat seperti pro player gitu. Iya, boleh. Walaupun terlihat seperti orang yang sering maksiat, tapi dengan improvement dan juga diniatkan dengan ikhlas, kita sebagai orang muslim wajib dan juga seharusnya memiliki sifat soleh. Karena apa? Orang soleh itu dia pasti takut dengan Allah. Kemudian perbuatannya tidak mengganggu orang dan juga tidak merugikan orang lain, membahagiakan orang lain, juga menjadi penolong untuk orang lain. Dan juga orang soleh itu dalam kitab apa namanya itu? Kitab atau bukan? Kitab lain itu ya. Oh ya. Intinya itulah ya. Intinya itu. Tahu kitabnya bahwa orang soleh itu harus senantiasa berhusnuzon pada siapapun, bahkan yang harus itu kepada Allah. Kenapa kepada Allah harus husnuzon? Karena semua kehendak tuh yang menggerakkan itu Allah. Kalau walaupun dia mencuri dan membunuh saya itu tetap kehendak Allah. Oke. Terus bagaimana respon kita terhadap orang lain? Insyaallah level setelahnya tinggi. Masya Allah. Tapi nih ya, aneh zaman sekarang tuh. Menurut saya soleh tuh kayak kalau lu muslim lu soleh, ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau sekarang tuh ada muslim soleh, ada muslim nggak soleh. Nah itu tuh yang membuat dimana Islam nih nggak seutuhnya Islam. Zaman sekarang orang Islam beda, ada Islam sama ada Muslim. Kalau dulu Muslim itu ya Islam. Kalau sekarang Islam is religion, Muslim is people. ya tapi ada lagi malah Islam itu baik sedangkan Muslimnya nggak baik. Nah, sekarang kan yang kayak gitu. Ya jadi gini, al-Islamu Yang walayullah. ya Allah. Jadi yang membuat yang dimana Islam itu turun, bukan Islam itu turun, tapi Muslimnya. Yang dibuat jelek itu jadi Muslimnya. Karena kembali kepada sabda Rasul yang dimana umat Muslim itu dipecahkan oleh apa? Yang namanya itu perpecahan. Jadi Nabi Muhammad pernah Gimana tuh? Dipecahkan oleh perpecahan itu seperti apa Ustaz? iya Jadi siapa kamu pecahkan ya? ya umat Muslim itu sendiri karena apa? Oke. Karena kebodohan itu Iya. Jadi Islam tetap tinggi. Ya. Yang membuat orang Muslim itu tinggi ya Islam tersebut. Ya. Tapi bukan karena Islam Muslim itu terendah, tapi karena tindakan mereka sendiri. Ya. Paham. Jadi Lanjut. Ya kan cerdas juga nih. Oke. Apa menurut cerdas menurut Anda, wahai Bung Yusuf? Cerdas itu keren karena orang pintar tuh belum tentu cerdas. Jadi cerdas itu menurut saya itu seperti kreatif, bisa menyelesaikan masalah, fleksibel di segala situasi, itulah cerdas menurut saya. Sama nggak sih sama pintar cerdas tuh? Beda. Beda. Pintar itu kadang-kadang tuh sering hanya berfokus ke satu bidang dan dia tidak fleksibel. Dia tetap berpaku aja, kayak kaku. Tapi terkadang pintar tuh terbawa. Ya jika misalnya kalau lu udah cerdas otomatis pintar nggak sih? Cerdas itu ya bisa jadi. Iya.
Yang ketiga, mandiri. Ini si abang mandiri ini kita lagi jadi jomblo ya. Mandiri ya, saya bisa sendiri ya. Oh iya iya, oh benar-benar. Nggak ada support sistemnya. Iya iya, nggak ada support system dari kaum sebelah ya. Iya. Jadi cuman kaum Adam khusus Adam. Jadi mandiri itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Tapi kalau masalah yang lain itu beda lagi. Lanjut. Lanjut mandiri. Menurut Bapak. Mandiri. Mandiri itu sekali-kali mandi sendiri. Iya. Nah itu tuh, lu contek itu ya, lu conteknya tuh, mandiri sendiri, lu mandi dimandiin, iya, udah nggak belum mandiri lu, itu conteknya. Tapi kalau sekarang mandiri ya, tadi sih sedikit seru tuh, tadi mandiri tuh nggak ada support dari kaum sebelah, ya berarti itu kelihatan banget. Kalau misalnya yang orang-orang yang pacaran nih nggak mandiri dia, Iya. masa makan disuruh ayangnya, masa sholat disuruh ayangnya, Siapa sayangnya? ayo. Berarti mentalnya nih nggak mandiri ya? Iya mentalnya rusak. Padahal dia punya Allah yang tinggi. Iya betul. Itu justru gimana dilatih di situ. Nah di situ, iya. Tapi apa ya? Kalau sekarang udah normal lah ya pacaran tuh. Lebih ya, banyak sekarang. ya bener. Lebih mungkin lebih pada dari itu loh. Mungkin. Kan saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Oh iya dia pernah nih. Oke kita lanjut mandiri. Mandiri itu di mana seseorang bisa mengandalkan dirinya sendiri dengan berharap kepada ilahi tanpa Pengaruh dari luar. Iya, tanpa pengaruh dari orang lain gitu. Apa minta gitu ya? Ya, ya di situ kelihatan sabda Nabi. Yang para Nabi tuh masuk orang yang minta-minta. Di mana tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wah. Jadi kalau ada orang minta gini masih gini lah. Ini mintanya gini. Nah ini udah nggak beradab banget ya. Udah minta pengen mulia, udah nggak beradab. Kayak gitu. Masya Allah. Karena waktunya juga sudah mepet ya. Kita mau sholat zuhur. Jadi sekian Bapak Ibu atas kalian yang sedang melihat podcast ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat podcast kami. Jadi ini adalah seorang santri LS yang insya Allah menjadi Cahaya masa depan yang manusia. baik. Amin ya Allah. Amin Allah amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.